Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD. Jadi seperti dengan namanya, rapid artinya adalah cepat. Jadi ini adalah SDLC yang fokusnya untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak dalam waktu yang sesingkat mungkin. Metode SDLC ini pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1991. Terdiri dari 4 fase. Ada requirement planning, user design atau application design, kemudian construction dan cut over. Untuk metode RAD, dia berfokus pada keterlibatan pengguna dan prototyping. Jadi untuk mendapatkan feedback dari pengguna, biasanya RAD menggunakan teknik prototyping. Untuk metode RAD ini cocok jika diterapkan pada tim development berukuran kecil ya, di mana mungkin anggotanya hanya berjumlah sekitar 4 orang. Namun dari 4 orang tersebut, dia harus merupakan orang-orang dengan kemampuan yang tinggi ya. Orang-orang dengan kemampuan teknis yang sangat tinggi. Karena nanti dia harus membuat aplikasi dalam waktu yang singkat. Untuk menjaga aplikasi dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat, RAD menggunakan metode time box, di mana time box ini berisi fixed time frame. Jadi jadwal yang sudah fix untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang spesifik. Jadi kelebihan dan kekurangan metode RAD ini, yang pertama, kelebihannya adalah tentu saja dari sisi kecepatan development yang tinggi, yang meningkat ya. Ini sebagai akibat dari time box. Jadi aplikasi tidak akan diselesaikan melebihi waktu yang telah didefinisikan pada time box. Kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas, karena RAD ini yang mengerjakan adalah orang-orang dengan keahlian yang sudah tinggi ya, atau suatu tim walaupun ukurannya kecil tetapi memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kemudian RAD juga mampu untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh pengguna atau stakeholder. Jadi misalkan ada perubahan requirement, maka dengan RAD perubahan tersebut dapat diakomodasi dengan baik ya. Namun RAD juga memiliki kekurangan. Jadi yang pertama adalah masalah skalabilitas. Dalam hal ini adalah skalabilitas dari ukuran proyek. Karena RAD ini lebih cocok untuk tim berukuran kecil, maka untuk proyek yang berukuran besar, RAD dapat bermasalah ya. Jadi ini lebih cocok untuk proyek yang berukuran kecil. Kemudian ketika RAD digunakan untuk mengembangkan sistem yang termodularisasi. Jadi kita tahu bahwa untuk membuat sistem yang termodularisasi, kita butuh usaha yang lebih pada saat merancang. Jadi kita perlu merancang komponen-komponen yang memiliki kopling yang rendah. Kita perlu merancang komponen-komponen yang dapat digunakan ulang atau di-reuse. Sehingga jika kita menginginkan sistem yang termodularisasi, bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ini sebagai trade-off dari kecepatan ya. Karena RAD fokusnya ada di kecepatan, maka beberapa karakteristik dari perangkat lunak, misalkan modularisasi, ini cenderung akan dikorbankan. Kemudian untuk mencapai kecepatan pengembangan yang tinggi, kita juga kadang-kadang perlu untuk mengurangi fitur-fitur yang diminta oleh customer ya. Jadi misalkan customernya menginginkan sesuatu, mungkin saja keinginan tersebut tidak dapat kita akomodasi ya. Atau kita memberikan akomodasi namun di bawah standar. Kemudian karena
mengejar kecepatan, kita kadang-kadang harus mengorbankan kebutuhan-kebutuhan non-fungsional demi menjaga fokus kita pada kebutuhan-kebutuhan fungsional. Kemudian ada potensi terjadinya gold plating ya. Jadi gold plating ini misalnya dari sisi developer atau pengembang itu justru menambah fitur-fitur yang tidak diinginkan atau tidak diminta oleh pengguna. Ini harapannya pengguna akan meningkat kepuasannya. Namun justru sebaliknya dengan adanya fitur tambahan tersebut bisa jadi pengguna tidak menginginkannya. Ini disebut dengan gold plating ya. Jadi menambah fitur yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pengguna, namun kita anggap itu bisa meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian RAD bisa jadi dia membutuhkan resource yang tinggi ya, khususnya untuk persyaratan bagi anggota tim, di mana anggotanya harus terdiri dari orang-orang yang benar-benar memiliki keahlian yang sudah mumpuni. Kapan kita menggunakan SDLC RAD? Jika kita ingin menyelesaikan proyek dalam ukuran kecil atau medium dalam waktu yang singkat ya. Yang kedua, jika skop dari proyek itu sudah terdefinisi dengan jelas ya, telah fokus, sehingga menghindari terjadinya gold plating atau bisa juga menghindari terjadinya future creep ya. Kemudian dari sisi tim dia sudah stabil dan sudah memiliki keahlian atau keterampilan yang mumpuni. Kemudian sistem dapat dimodularisasi. Jadi setiap tim mengerjakan modul yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Jadi bisa jadi dia fokus pada modul-modul yang tertentu, tetapi bukan dia membuat modul-modulnya, bukan mendesain modularisasinya, tapi modularisasi sudah ada ya. Kemudian untuk aplikasi yang sifatnya low technical risk ya, jadi secara teknis sudah mapan, artinya sudah terbukti di industri. Ini bukan sesuatu sistem yang baru, sudah banyak contohnya pada sistem-sistem yang lain, sehingga dia dikatakan low technical risk ya. Kemudian fungsionalitas dari sistem ini dapat dilihat secara jelas pada user interface. Karena tadi RAD dia berbasis prototyping ya.